Baik, saya berterima kasih sebelumnya Pak sudah memberikan waktu yang luang kepada saya sebagai anggota Bapak. Saya sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak dari sekolah kita Pak. Dan sekarang kami sudah memasuki modul 3.1. Kebetulan di situ Pak bahwa tugas kami di demonstrasi kontekstual akan mewawancarai pimpinan atau kepala sekolah kami masing-masing, dan itulah sebabnya Pak hari ini saya bisa mewawancari Bapak sebagai pimpinan saya tentang kepemimpinan di sekolah ini. Dan sebelumnya Pak, beberapa menit ke depan nantinya Pak, saya akan memberikan beberapa pertanyaan, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang sering Bapak temukan kasus-kasus mungkin di sekolah Pak. Namun sebelum saya memberikan pertanyaan Pak, kira-kira apa sih kasus-kasus yang saat ini yang begitu menarik di dalam diri Bapak sampai saat ini sehingga kasus itu bisa Bapak ceritakan nanti pada saat ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak. Seperti pertanyaan Bapak tadi terkait mengenai apa saja kasus yang barangkali mungkin menjadi hal yang menarik sekaligus menantang yang kita pernah hadapi di sekolah ini. Itu adalah penyelesaian kasus peserta didik terkait mengenai penegakan kedisiplinan. Oh iya Pak ya. Ini sangat terasa sulit untuk diterapkan karena pengaruh dari lingkungan. Oh iya, itu meskipun Jadi ya kebiasaan. iya. Artinya begini, kebiasaan. Kita harapkan anak-anak itu datang itu jam 7.15 di sekolah kita sudah, karena 7.15 itu kita sudah mulai apel pagi. Jadi persoalannya adalah siswa terbiasa tadi, apalagi kelas 2. Iya. Terbiasa dengan lingkungan sebelumnya. Beralih ke situasi yang lebih yang lebih disiplin, barangkali mungkin agak susah untuk menerapkan. Ya. Baiklah Pak, saya mau tanyakan lagi Pak. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Iya. Ini kita mulai dari sudut pandang moral dan hukumnya. Iya. Artinya apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka itu sudah tentu benar lawan salah. Kenapa dia mesti benar lawan salah? Karena pelanggar hukum ini kan pastinya berada di posisi yang salah. Aturan adalah berada di posisi yang benar. Namun terkadang juga kita masih bisa menemukan lawan benar lawan benar. Ya. Nah, masalah tersebut adalah dilema etika. Oh iya Pak ya. Kita. Ya. Baik Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, di sekolah kita ini Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Nah, ini sangat dilematis sebenarnya. Nah, kenapa? Ya, karena dia sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan. Namun selama ini proses yang kita terapkan adalah mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu. Ya. Sehingga dari sudut pandang kita bisa kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang. Oh, tidak ada yang dirugikan. Oh, gitu ya. Artinya manfaatnya kepada orang banyak. Tidak ada menguntungkan pihak yang satu atau pribadi yang satu dan merugikan pihak yang lain. Oh iya, gitu ya Pak ya. Baik Pak,
Dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini di sekolah kita ini, Pak? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan dalam menentukan apa namanya, prosedur seperti apa yang Bapak tanyakan tadi adalah menentukan penyebab permasalahannya begitu apa. Lalu kemudian menentukan siapa yang terlibat. Selanjutnya kita menanyakan kepada orang-orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan atau mengambil solusi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Ya, terlebih dahulu kita melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya, dan menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum, sehingga solusi tersebut bisa bermanfaat bagi banyak orang, baik secara jangka pendek ataupun jangka panjang. Baik, yang kelima, Pak. Kemudian hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ketika berada di sekolah? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan ini adalah mencari keputusan yang baik, yang tepat. Ya, karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu pihak. Oh, gitu ya. Yang keenam, Pak. Apa Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal menyelesaikannya bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini, Pak? Ya, tergantung masalah yang dihadapi itu. Kalau memang masalah yang ringan biasanya kita langsung ambil keputusan. Tapi jika masalah itu berat, maka kita harus sesuaikan dengan langkah-langkah seperti yang sudah saya jelaskan. Oh iya, koordinasi dulu dengan pakai buku, lokasi PKS, sehingga keputusan yang diambil itu juga benar-benar merupakan keputusan besar. Gitu ya. Baik, tujuh, Pak. Adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempengaruhi atau mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kita dalam menyelesaikan persoalan yang memang agak rumit, berat, itu selalu mengajak warga sekolah. Kita mengajak stakeholder, ya, wali murid, orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang memiliki permasalahan tersebut, sehingga dengan banyaknya sumber pemikiran tersebut, ya, kita pastikan juga keputusan yang diambil itu dapat Bermanfaat, ya. Baiklah, Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari awal hingga saat ini juga, pembelajaran apa yang Bapak bisa ambil atau Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, artinya kita perlu mempertimbangkan apa yang menjadi keputusan. Jangan keputusan tersebut merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain. Ya, artinya keputusan yang diambil itu dalam penegakan kedisiplinan atau dalam penyelesaian persoalan bisa menghasilkan hal yang baik, tidak merugikan pihak sekolah dan tidak juga merugikan pihak individu. Begitu ya, Pak. Baiklah, Pak, saya tertarik sekali dengan apa yang sudah Bapak utarakan dari tadi, dan saya melihat bahwa Bapak sangat antusias untuk memimpin sekolah kita ini, ya, Pak, ya. Dan kami juga sebagai anggota Bapak selalu mendukung Bapak. Mudah-mudahan ke depan ini sekolah kita bisa lebih unggul lagi, Pak.
memajukan anak-anak bangsa tentunya dalam daerah ini. Dan Bapak sudah jauh-jauh dari domisili Bapak sampai ke sini hanya demi anak bangsa supaya mereka bisa maju. Sudah Pak ya? Ya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati Bapak. Amin. Selamat sore Pak. Selamat sore Pak Ziliwu ya. Iya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Bapak bisa memberikan waktu dan luang waktu terhadap saya, dan beberapa menit ke depan saya akan mewawancarai Bapak tentang kepemimpinan Bapak di salah satu sekolah yang ada di SD Negeri Hambawa ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Baik, sebelum saya membuka wawancara kita Pak, apa yang boleh Bapak ceritakan dulu masalah yang begitu berkesan sekali di dalam diri Bapak sampai saat ini, kasus-kasus apa saja yang Saya bisa temui Bapak? di sekolah. Iya. Yang paling istilahnya yang paling banyak yang saya temui di sekolah kita, yaitu terutama dulu anak-anak kita ini kurang mampu dalam membaca. Oh iya. Membaca. Jadi masih banyak lagi kasus-kasus yang lain. Jadi saya tidak lagi sebutin, satu aja dulu, yaitu terkait dengan anak yang kurang mampu dalam membaca. Ya. Lalu selama ini Bapak bagaimana bisa Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilematika atau rujukan moral terhadap anak tersebut? Jadi kita tahunya dari Bapak dan Ibu Wali kelas, dan terutama juga guru-guru mata pelajaran, bahwa masih ada anak-anak kita yang kurang tahu membaca ini. Sehingga dari situ saya berpikir, apa sih solusi yang akan kita ambil ke depan. Jadi dari informasi-informasi itu tentu bisa kita nanti mengambil sebuah kesimpulan, mengambil sebuah solusi apa dan tindakan apa yang bisa kita ambil untuk menangani anak-anak ini dan meminimalisir anak-anak yang kurang membaca ini. Oh iya. Baiklah Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan? Misalnya ada sama-sama benar, ada juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Memang di satu sisi terkait dengan yang kurang membaca ini ya, kalau kita katakan udah putus saja, nggak usah sekolah lagi. Nah, aturan juga mengatakan wajib dan itu haknya sebagai warga negara Indonesia. Nah itu harus masuk ke sekolah. Jadi itu adalah sebuah tantangan dalam mengambil atau melaksanakan sebuah tugas. Makanya saya mengatakan kepada Bapak dan Ibu guru, ya oke lah, mari kita mengambil sebuah kebijakan dan saya memberikan sebuah gambaran kepada mereka, yaitu anak-anak yang tidak bisa membaca ini, kalau boleh kita kelompokkan. Bagaimanapun caranya kita mengajar, kita melanjutkan berbagai materi, tapi kalau bergabung dengan anak-anak yang sudah bisa, yang sudah mampu untuk membaca, untuk menjawab sebuah pertanyaan, untuk menyelesaikan semua tugas-tugas, tentu anak-anak kita ini yang terbelakang juga. Nah, jadi makanya saya katakan kepada guru-guru kita di SD Hambawa, kalau boleh kita kelompokkan. Mari kita kelompokkan dan kalau boleh kita saling berbareng. Kalau memang tidak ada tugas guru yang lain, mari kita bantu. Kita bentuk, kita kumpulkan anak-anak yang kurang mampu itu, maka kita kumpulkan dalam suatu tempat dan kita ajarin mereka untuk belajar.
ya untuk terutama ini untuk membaca dulu, jangan dulu menulis tapi otomatis dulu membaca. Oh, gitu ya. Dengan sendirinya nanti bisa Bisa mengikuti. bisa mengikuti. Itu langkah yang kita sampaikan. Berarti itulah salah satu langkah-langkah Ya. Langkah-langkah atau prosedur seperti yang Bapak sampaikan itu Ya. tadi. Yang Bisa- lainnya itu kita terapkan di kelas itu wajib ada pojok baca Oh iya. di kelas Di kelas masing-masing, Pak, Kelas ya. masing-masing. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Nah, yang kita terapkan ini dan saya melihat ada yang berhasil. Oh, ada berhasil. Ada Pak, ya? berhasil. Bahkan ada anak kita dia duduk di bangku kelas 4 waktu itu. Mhm. Dan kebetulan ada juga guru yang praktik di sekolah kita. Maka saya berikan tugas ke dia. Kalau boleh Bu, ini anak kita sudah kita kumpulkan. Maka tugas Ibu adalah memberhasilkan anak-anak kita ini. Iya. Intinya supaya anak kita ini bisa membaca dulu. Iya. Dan puji Tuhan setelah selesai tugas juga ibu itu dari sekolah kita, ya puji Tuhan anak itu sudah berhasil. Bahkan SMP sudah anak kita itu sekarang sudah Masuki jenjang SMP, gitu, Pak, ya. Jadi dari tidak tahu membaca itu sudah kelas 4 Pak. Jadi kelas 4 setelah diajarin selama 3 bulan berturut-turut, ibu itu yang fokus untuk membidangi itu ya, sudah atur dan itulah hasilnya. Oh iya Pak, ya berarti boleh kita katakan berhasil ya Pak ya. Berhasil ya. Baik, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan yang kita hadapi yang pertama dulu, walaupun kita memberikan himbauan kepada orang tua, tentu respon daripada orang tua ini karena mungkin kesibukan, tuntutan ekonomi, sehingga mereka fokus dari pekerjaan-pekerjaan ke pekerjaan-pekerjaan. Kita mengatakan ibarat kita bertepuk sebelah tangan, sekolah mau supaya anak itu bisa membaca, tetapi kalau tidak ada dukungan dari kesinambungan ini dari pihak sekolah, setelah itu ke rumah, kalau tidak ada juga dukungan dari orang, saya pasti tidak akan berhasil. Boleh kita katakan Pak, waktu kita sama anak-anak di sekolah hanya 20% ya? Iya. Kalau 80%-nya bersama orang tua. Ya, sama orang tua. Oh, itu iya. Udah pernah kita sosialisasikan juga dengan hal ini. Kemudian, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau juga memilih jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk apa atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama? Contoh yang kasus yang saya utarakan tadi pada Bapak terkait dengan anak-anak yang kurang mampu ini, berarti kita butuh waktu. Kita butuh waktu, tentu jadwal memang sudah kita atur karena waktu itu kebetulan sekali dan kita terapkan hal yang demikian dan kita khususkan kepada ibu yang praktik itu sehingga waktu itu sudah kita atur. Itu. Jadi kasus-kasus yang demikian tentu memang tidak ada jadwal sih, tapi kita atur sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi dan berat ringannya sebuah kasus. Tentu kalau ringan ya kalau bisa kita ambil sebuah kebijakan pada saat itu kita selesaikan. Kalau memang berat ya sampai melibatkan berbagai pihak ya ada tentu, proses ya, gitu. Ya, tentu ada proses. Kalau memang kita tidak bisa tangani ya wajib ada, negara kita kan negara hukum juga. Iya. Pasti ya. Jadi itu mungkin karena kasus-kasus. Tapi sampai saat ini puji Tuhan tidak ada, selama saya memimpi puji Tuhan tidak ada kasus-kasus yang memberatkan sampai ke ranah hukum gitu ya. Oh gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini, Pak? Adalah tentu terutama dulu Bapak dan Ibu guru.
guru, masyarakat lingkungan juga, Ya. dan komite atau pengurus komite, dan Berarti stakeholdernya gitu ya. stakeholdernya. Dan hal ini kalau seperti saat-saat kunjungan juga Pak, atau supervisi Pak pengawas ya, tentu kita sampaikan hal yang demikian juga. Kita tidak tutup-tutupin apa sih yang merupakan kelemahan kita, ya, yang merupakan kita saling membantu, kita saling mendukung untuk memajukan sekolah Gitu ya. Baik, dari semua apa yang Bapak sampaikan tadi dari awal hingga sampai saat ini, pembelajaran apa sih yang bisa Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Terkait khusus yang kasus tadi, saya mengambil hikmahnya bahwa pekerjaan yang terus-menerus kita bina, walaupun anak kita tidak mampu tadinya, kita pesimis, istilahnya pesimis. Iya. Gimana ini anak dimasukkan, tidak begitu antusias, tetapi dengan optimis, dengan semangat bersama, dengan tatanan pembelajaran bersama atau terkhusus, maka saya melihat bahwa keberhasilan itu ada perkembangan. Jadi setiap pekerjaan yang terus-menerus kita bina, kita istilahnya kita sampaikan, maka saya percaya, saya yakin bahwa itu adalah bisa kita laksanakan dengan sebaik. Oke lah Pak, dari awal saya sangat senang sekali berdiskusi dengan Bapak. Dan saya sudah mempelajari bahwa kepemimpinan Bapak ingin sebenarnya anak-anak bangsa kita maju. Ya, dan yakinlah Pak, dengan optimis Bapak bisa menjadi pemimpin yang baik dan memiliki kebajikan untuk memutuskan sesuatu itu Pak. Dan mudah-mudahan kami berdoa supaya Bapak bisa lebih sukses lagi ke depan. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama Pak. Jauh. Jauh.